Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri selama pandemi COVID-19 berlangsung. Melalui fatwa ini, MUI membolehkan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang semula berlangsung di masjid menjadi sholat berjamaah atau sendiri di rumah masing-masing. Dan untuk lebih jelasnya kita telah terhubung dengan Bapak Asrorun Niam Soleh selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Ya, selamat pagi Pak Asrorun. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum, Gimana kabar, Mbak? Ya, Pak Asrorun, Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 membolehkan masyarakat muslim beribadah sholat Idul Fitri di rumah. Nah, ini pertimbangannya apa atau dasarnya apa? Karena kita tahu ada mazhab. Halo. Ya, Ya, terima kasih. Tepatnya fatwa ini adalah panduan tata cara untuk takbir dan juga sholat Idul Fitri di saat pandemi COVID-19. Sebagaimana kita tahu bahwa wabah COVID-19 ini menjadi pandemi yang bersifat nasional dan sekarang sedang di dalam proses pengendalian oleh seluruh elemen bangsa, oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah. Dan seiring dengan dinamika yang terjadi dan juga luasnya negara kesatuan Republik Indonesia, maka kondisinya tentu berbeda-beda. Karena itulah fatwa ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang terjadi di tengah masyarakat kita, agar bisa menjadi panduan di dalam pelaksanaan ibadah. Di satu sisi tetap sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi di sisi yang lain komitmen dalam kontribusi pencegahan penularan COVID-19. Nah, inti dari fatwa ini adalah soal pengaturan ibadah, khususnya sholat Idul Fitri dan juga takbir di malam Idul Fitri pada kawasan-kawasan yang berbeda-beda tadi. Yang pertama, sholat Idul Fitri itu sebagai ibadah yang hukumnya sangat-sangat dianjurkan, tidak hanya kepada orang yang sehat, tetapi juga orang yang sedang bepergian, yang sedang berdiam diri, yang suci, bahkan orang yang haid yang pada prinsipnya dia tidak diizinkan untuk sholat, dia disunahkan untuk keluar meramaikan aktivitas sholat ini. Akan tetapi ketika kondisi masyarakatnya belum terkendali soal penanganan wabah COVID-19, maka sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah masing-masing. Sebaliknya kalau kondisi sudah terkendali, indikasinya apa? Indikasinya tren angka penularan sudah mengalami deklinasi, cenderung menurun. Kemudian yang kedua ada public policy atau kebijakan yang diambil oleh otoritas dengan pelonggaran atau semacam relaksasi begitu, pelonggaran aktivitas sosial yang bersifat publik yang berdampak kepada kerumunan. Kalau kondisinya seperti ini atau misalnya di dalam suatu kawasan yang tidak ada kasus COVID-19 dan secara internal ada mekanisme proteksi dan juga prevensi. Misalnya di suatu kawasan, suatu daerah atau perumahan yang sangat limited, perumahan keluarga misalnya ada 5 rumah, 10 rumah yang tidak ada kasus positif, tidak ada PDP, tidak ada ODP, dan juga tidak ada arus orang keluar masuk. Orang yang di dalam nggak keluar, orang yang keluar nggak ada yang masuk, maka dalam situasi yang seperti ini bisa dilaksanakan di masjid, di tanah lapang, dan juga di musola. Nah, tetapi kalau di dalam kondisi dia tinggal di kawasan yang belum terkendali, maka ini sholat bisa dilaksanakan di rumah. Sholat di rumah bisa dengan cara jamaah dan juga bisa dengan cara sendiri-sendiri. Baik. Kalau kita lihat sebetulnya dalam ibadah umat Muslim ada panduan, ada syarat dan juga rukun yang harus dipenuhi dalam setiap rangkaian ibadahnya gitu. Salah satunya adalah khutbah. Kalau kita lihat ini kan
menjadi salah satu hal yang akhirnya banyak masyarakat bertanya bagaimana ketika melakukan jamaah di rumah, apakah harus tetap ada khutbah? Apakah itu ada panduan juga yang diberikan oleh MUI? Ya, terima kasih. Berbeda dengan sholat Jumat, di mana khutbah di dalam sholat Jumat itu menjadi rukun Jumu'ah. Dan itu harus ada sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah sholat Jumu'ah. Akan tetapi kalau sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha, kedudukan khutbah itu sebagai sunnah. Nah, kalau memang memungkinkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri di rumah dengan jamaah dan ada yang bisa khutbah, itu disunnahkan untuk adanya khutbah. Tetapi kalau misalnya dari sisi jumlahnya nggak memungkinkan, misalnya di bawah 3, imam 1, kemudian makmumnya 2, ini nggak perlu khutbah. Atau misalnya jumlahnya memadai, satu anggota keluarga misalnya ada 5, ada 10, tetapi tidak ada yang memiliki keberanian dan juga kompetensi untuk khutbah, maka sholatnya tetap sah dilaksanakan di rumah tanpa adanya khutbah. Baik, berarti tetap sah ya ibadahnya, meskipun tidak bisa ada yang khutbah. Terima kasih Pak Ya. Asrorun. Ya, intinya tetap dilaksanakan dimanapun berada, dalam kondisi dan situasi apapun, plus malam harinya itu dianjurkan untuk menggemakan takbir, tahlil dimanapun posisi. Di jalanan, di rumah sakit, sedang siaran seperti ini Mas Imam misalnya, itu tetap dianjurkan untuk takbir, tahmid, tahlil, baik dengan sendiri maupun dengan berkelompok. Baik, jadi untuk sementara tradisi takbir kelilingnya dihentikan dulu. Terima kasih ya Pak Asrorun Terima kasih, sudah berbagi Pak di Halo Asrorun. Indonesia. Terima kasih banyak. Iya.